Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita yang kalian catat kemarin, yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, di sini fungsi kuadrat itu contohnya kayak gini: ax kuadrat plus bx plus c. Nah ya, ini namanya fungsi kuadrat. Ini namanya fungsi kuadrat. Yang di depan x kuadrat itu a, yang di depan x saja itu b. Ini konstanta, dia c, tidak tanpa x. Fungsi kuadrat berarti dia pangkatnya pangkat 2, variabelnya pangkat 2. Itu yang namanya fungsi kuadrat ya. Kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini yang pertama yang harus kita pelajari untuk di kelas 2, itu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, yang harus kalian lakukan yang pertama mencari titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu x, ini berarti y sama dengan 0. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu y, berarti x-nya yang sama dengan 0, dibalik ya. Mencari sumbu simetri dan titik balik. Nah, untuk mencari sumbu simetri dan titik balik, sumbu simetri itu min b per 2a. Kalau titik balik atau titik puncak itu titiknya x ini min b per 2a, d per 4a. Nah, dari mana kita dapat b sama a itu? Dari soal nanti ada a, b, dan c. Sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri itu garis yang membagi kurva ya, biar daerah kiri sama dengan daerah kanan. Ini sumbu simetri. Artinya maksudnya itu kalau kita lihat kiri sama kanan itu daerahnya sama. Nah, itu sumbu simetri. Kalau titik balik tuh berarti kalau misalnya ada kurva, nah dia balik lagi, dia naik. Nah, balik lagi turun ke bawah tuh berapa? Ini titiknya. Nah, itu maksudnya titik balik. Nah, D di sini apa? D itu diskriminan, sudah pernah kita pelajari ya. Diskriminan itu b kuadrat min 4ac. Itu diskriminan. Oke, kita langsung masuk ke contoh biar ngerti. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. X kuadrat kurang 4x kurang 5. Nah, dari soal ini yang harus kamu tentukan dulu itu a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa. A-nya di sini ada angka enggak? KT, kalau KT berarti 1. B di sini ada angka min 4. C di sini min 5. Oke. A1, B min 4, C min 5. Nah, di sini baru kita masukin ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama harus cari titik potong. Tipot itu titik potong ya. Titik potong yang pertama yang terhadap sumbu x. Kalau terhadap sumbu x berarti y-nya kita ganti sama dengan 0. Di sini soalnya. Berarti ini y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, y-nya sama dengan 0. Berarti ini kita ganti sama dengan 0. X kuadrat kurang 4x kurang 5. Nah, di sini kita tukar. X kuadrat kurang 4x kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Sudah pernah belajar pemfaktoran ini ya. Udah pernah belajar pemfaktoran kemarin kalau tidak salah ya, pemfaktoran kita ya kemarin ya. Kemarin kita pemfaktoran depan x belakang x. Depan x karena x pangkat 2, depan x belakang x. Nah, ini kita cari angka yang kalau kamu kalikan hasilnya min 5. Kalau kamu tambahkan, kalau kita tambah ya, kalau kita tambah hasilnya min 4. Angka yang kalau dikali hasilnya min 5, kalau ditambah hasilnya min 4. Min 5 kali 1. Min 5 tambah 1. Benar enggak min 5 tambah 1 hasilnya min 4? Benar, ngutang 5 bayar 1 kan? Min 5 kali 1 benar enggak min 5? Benar. Nah, yang ini pucuk harus sama. Kalau min galau, kalau plus galau. Kalau plus galau di sini min galau terserah. Bu, 1 dulu baru min 5 boleh, terserah ya. Jadi ini yang jelas dia harus hasilnya benar. Kalau dikali dia min 5, kalau ditambah hasilnya min 4. Min 4 ngapa? Karena di sini min. Oke. Min 5 berarti di sini kita buat negatif 5. Satunya positif berarti di sini buat plus 1. Nah, kita pisah. X min 5 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan
0. Pindah ruas ya. Berarti ini X sama dengan 5, X sama dengan min 1. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi titik potongnya, tipotnya 5, X, Y, X, Y, X nya 5, Y nya tadi berapa? 0. Y sama dengan 0, berarti 5,0. Dan ada 2 titik potongnya, kan ada 2 X, berarti ada 2 titik potong. Min 1, 0 juga, 0. Ingat X, Y. Oke, ini titik potong yang pertama. Ini cara yang pertama, langkah yang pertama. Langkah yang kedua, sudah cari titik potong terhadap sumbu X, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Tipot terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti X sama dengan 0. Ini soalnya tadi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah ini seluruh X nya kita ganti dengan angka 0. 0 pangkat 2 kurang 4 kali 0 kurang 5. Ini Y sama dengan 0 pangkat 2, 0 kurang 4 kali 0, 0 kurang 5. Nih 0 kurang 0, 0 kurang 5, min 5. Ini Y nya itu ya. Jadi titik potongnya, tipotnya jadi ingat X, Y, X, Y itu ya, X, Y. X nya 0, Y nya min 5. Ini tipotnya. Yang terakhir kita cari sumbu simetris. Sumbu simetris rumusnya X sama dengan min B per 2A. Tadi kita dapat B nya tadi berapa? B nya tadi kita dapat di sini ya. Ini A nya 1, B nya min 4, C nya min 5 dari sini. A nya di sini kata angka 1, B nya di tengah min 4, C nya min 5 di sini. Berarti B nya min 4. Nih ya. Ini min tetap min 4. Min ini punya rumus, min yang 4 ini punya soal. Ya. Jadi kita buat 2 kali. Per 2 kali A. A nya berapa? 1. Tuh. Min kali min plus 2 kali 1, 2. 4 bagi 2, 2. Nah, dapat? Ya. Dapat kan? Sudah cari ini, kita cari yang D nya juga, yang Y. Y itu D per 4A. Nah, D nya tadi rumusnya B kuadrat min 4A C per 4A. Nah ini kita masuk angkonya. Jangan kamu bagi ya, karena ini tidak bisa langsung dibagi. Masukin dulu angkonya. B pangkat 2, B nya min 4, min 4 pangkat 2 kurang 4 kali A nya berapa? A nya 1. C nya berapa? C nya min 5. I min 5 per 4A, 4 kali 1, A nya 1 dari sini. Kita ganti galau seluruh angka yang dalam sini, kita ganti dengan yang soal ya, diganti galau. Ingat kalau negatif tetap dibuat negatif. Min 4 pangkat 2, 4 kali 4 16 kurang 4 kali 1 4 kali min 5 min 20 per 4 kali 1 4. Ini min kali min jadi plus 16 tambah 20 bagi 4. 16 tambah 20 36 per 4. 36 bagi 4 9. Jadi titik puncaknya itu 2,9 X, Y. Ingat X, Y, kita pasang ke X, Y ya. Nah sekarang kita gambar. Oke, sekarang kita gambar. Untuk gambar, kita masukin seluruh titik yang sudah kita dapat tadi. Nah, di sini Ibu buat koordinat kartesius ya. Di sini Ibu buat koordinat kartesius. Di sebelah kiri itu negatif, sebelah kanan dia positif, yang atas dia positif, yang bawah negatif. Yang lurus, yang horizontal dia X, yang lurus dia X, yang tegak dia Y ya. Oke, kita masukkan mulai dari titik potong yang kita dapat tadi, 5,0. 5,0, 5 ini punya X kan, Y nya 0, berarti kita juga yang X. Yang X 5. Nah, di sini. Ngapo?
5,0. Oke, ini X nya 5, Y nya 0. Nah, terus X nya Y min 1,0, berarti Y nya min 1, X nya min 1 di sini, X nya min 1 min 1,0 ya, min 1,0. Terus sudah, kita titik potong yang satunya ini, titik potong sumbu Y 0,5, Y min 5 punya Y, min 5 nya punya Y, berarti di sini bagian Y ya, bagian Y min 5, 0,5. Oke, terus titik baliknya, ada titik lagi, titik balik atau titik puncak 2,9. 2 ini punya X, 9 punya Y, 2 punya X, 9 punya Y, berarti ini 2, 9. Nih 2,9, X nya 2, Y nya 9. Kita pasang ke ngapo dak do ditaruh sini bebuk, titik sini beda. Kalau kita titik ke sini, titik sini itu 0 ya. Karena ini 2,9, jadi di sini 2,9 dipasang ke ya, beda dengan ini. Kalau ini pasangannya 0 ya. Sekarang lanjut kita buat garisnya. Oke. Mulai dari yang paling bawah. Nih. Nih gambarnya lurus sebenarnya enak ya. Nah. Oke, itu gambar grafiknya. Sampai sini ada yang tanyakan?